Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sebagai orang percaya, kita tentunya sering berdoa. Nah, doa apa yang paling pendek yang pernah Bapak Ibu, saudara-saudari ucapkan? Kalau pengalaman saya, doa yang pendek yang pernah saya ucapkan adalah terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, Engkau tahu siapa saya. Tuhan, berikan saya hikmat. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bertahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, memang kita tidak perlu merasa kurang sempurna atau kurang mantap berdoa karena doa kita adalah kata-kata yang singkat. Di Alkitab sendiri, ada tokoh-tokoh Alkitab yang mengucapkan doa yang singkat. Misalnya, Musa pernah mendoakan Miriam, saudara perempuannya. Musa berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Lalu pemazmur pernah berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak." Kemudian Elia pernah berdoa seperti ini. "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Kemudian Yesus juga pernah berdoa. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu Rasul Yohanes juga pernah berdoa untuk sahabatnya seperti ini. "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Yang penting di dalam doa bukan soal panjangnya kata-kata atau pendeknya kata-kata, tetapi yang utama adalah kita mengucapkan kata-kata itu dengan penuh iman dan ketulusan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Prancis ada desa kecil yang bernama Teisse. Nah, di Teisse ini ada komunitas Kristen yang sering menyanyikan kata-kata yang pendek sebagai doa mereka. Komunitas ini didirikan oleh Bruder Roger. Dalam pengalamannya sebelumnya, Bruder Roger menemukan bahwa di antara orang-orang Kristen sendiri itu begitu banyak perbedaan. Jelas dengan denominasi gereja yang berbeda-beda. Memang perlu ada kesatuan dan perdamaian menurutnya. Kemudian atas inisiatifnya didirikanlah satu komunitas atau persekutuan ekumenis dengan penegasan pada prinsip hidup, kebersamaan, saling membantu, dan hidup dalam perdamaian. Nah, orang-orang muda Kristen dari seluruh dunia itu banyak berdatangan untuk berziarah ke Teisse. Mereka duduk bersama, bernyanyi bersama, dan berdoa bersama. Cara beribadah mereka juga didominasi dengan nyanyian singkat yang berulang-ulang. Nyanyian dalam komunitas Teisse ini bisa menjadi sebuah doa yang sifatnya meditatif atau perenungan. Nah, dalam komunitas Kristen, seperti kita sekarang ini, berdoa dan bernyanyi adalah suatu hal yang biasa, apalagi dalam ibadah. Doa dan nyanyian selalu dibedakan. Namun, dalam ibadah Teisse, doa dan nyanyian selalu menyatu. Dalam kitab-kitab Mazmur juga bisa kita temukan bahwa doa dan nyanyian menyatu. Seorang bapak gereja bernama Santo Agustinus pernah berkata, "Qui cantat bis orat." Yang artinya, dia yang bernyanyi dengan sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Orang yang sedang bernyanyi sungguh-sungguh adalah orang yang sedang menyuarakan sebuah bahasa atau kata-kata yang tidak hanya sebuah bahasa lisan sederhana. Orang yang bernyanyi adalah mereka yang berkata-kata disusun dengan berima. Jadi kata-kata ini disusun dengan berima dan berirama.
dalam susunan nada yang harmonis. Dinamika yang dapat membangkitkan emosi, jiwa, juga disertai dalam kata-kata. Jadi, orang yang menyanyikan lagu, ia mengucapkan kata-kata sekaligus sambil dihayati dalam kesatuan harmoni antara pikiran dan perasaan. Karena itu, ia yang bernyanyi itu melebihi ia yang berkata-kata. Ia yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sambil bernyanyi. Kita menggunakan buku nyanyian pelengkap Kidung Jemaat, ya, di mana di dalam PKJ ini lembar-lembar terakhir dari lagunya berisi lagu-lagu TC. Saya akan mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk menyanyikan Yesus Terangmu Pelita Hatiku, PKJ 308. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, lagu ini ditulis ya syairnya oleh Santo Agustinus ya, tapi lagu ini diciptakan oleh Jacques Berthier. Dia adalah komposer musik liturgi Prancis. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari tahu sendiri ya bahwa Agustinus adalah seorang Kristen ya yang bertobat. Dia menjadi seorang Kristen karena perjuangan doa ibunya Monica. Ia yang dulu tinggal dalam kegelapan dengan kehidupan daging, kemudian mengalami terang Kristus lewat pertobatan dan pembacaan kitab suci. Nas Alkitab yang menjadi dasar pertobatannya amat terkenal. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Begini bunyinya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sudah tidak tahu lagi bagaimana kita harus berdoa. Saya mau doa apa hari ini ya? Atau kita merasa jenuh berdoa dengan mengungkapkan kata-kata. Itu pertanda bahwa kita harus bernyanyi, Bapak, Ibu. Mari kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Pilih lagu rohani yang mewakili ungkapan hati Bapak, Ibu, ya, saudara semua, untuk saudara komunikasikan dengan Tuhan sebagai doa saudara. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.